ada zodiak Gemini Gemini. yang ada di Jogja. Seorang wanita cantik, sinden, berumur 26 tahun, yang didampingi kodam leluhur pendampingnya yang selalu menghalangi dia untuk berpacaran dan selalu putus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Kim Acan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Acan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Kim Acan, ini saatnya Kim Acan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Kim Acan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa. Sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Jogja. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Jogja. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita cantik, sinden, berumur 26 tahun, yang didampingi kodam leluhur pendampingnya yang selalu menghalangi dia untuk berpacaran dan selalu putus asmaranya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang sinden cantik berumur 26 tahun yang selalu dihalangin oleh leluhurnya dan selalu asmaranya putus dan kandas. Ya, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya lebih dalam lagi. Saya melihat kehidupannya. Ya, seorang sinden berumur 26 tahun ini bisa dibilang keluarga menengah ke bawah. Ya. Dia anak pertama dari 3 saudaranya. Adiknya 2 orang laki-laki. Ya. Dan ibu bapaknya petani bunga. Petani bunga. Ya.
Dia mengisi hari-harinya dengan sinden Nyinden lagi. kemana-mana. Nggih. Dan sampai saat ini dia perawan. Sinden perawan Iya. jarang loh. Sinden perawan yang didampingin oleh leluhurnya. Nggih. Sudah berkali-kali menjalin asmara dengan laki-laki, Nggih. selalu gagal. Paling lama 1 bulan. Setiap ingin melakukan hubungan di luar nikah, Nggih. selalu laki-laki itu dihantui oleh sosok kodam pendampingnya. Pada saat pengen pegang tangan, Nggih. cium kening, apalagi cium bibir, apalagi melakukan itu, wajah cantik sinden itu berubah Berubah. menjadi muka kakek-kakek. Iya. Sebenarnya si Gemini ini sudah mengetahui ya bahwa dirinya itu didampingin oleh kodam leluhur dari buyut-buyutnya, Nggih. yang mana dari setiap keluarganya itu mempunyai keturunan menjadi sinden yang suara yang sangat merdu sekali. Langkin itu. Setiap melakukan pentas dia selalu ritual Oh, lah nggih. untuk ritual di rumah dan ritual di tempat acara tersebut Nggih. untuk mensejahterakan energi dari leluhur. Tapi semenjak 1 tahun terakhir ini Oke. dia sudah mulai mengetahui penyebab Kenapa putus? kenapa sering putus. Karena banyak laki-laki yang bilang kamu seperti kakek-kakek, kamu seperti ini. Saya sering diteror kalau mimpi mendekatin kamu. Saya selalu diteror pada saat saya video call dengan kamu, telepon dengan kamu. Seorang kakek-kakek seperti ini, dan akhirnya dia mengetahui. Dan kodam leluhur lah yang sering masuk dalam mimpinya untuk memberitahu alasannya. Satu, sering diberitahu oleh alasan kenapa. Misalnya hari ini putus, Nggih. besok dia galau, Nggih. pasti leluhur pendampingnya mendampinginya untuk memberitahu dalam mimpi. Nggih. Dan leluhur pendampingnya selalu bilang, kau akan tahu maksud dan tujuan saya. Leluhur pendampingnya selalu bilang seperti itu. Menjaga nggih. Ya, kau akan tahu maksud dan tujuan saya. Ya, akhirnya dia lelah, pengen lepas dengan leluhur ini. Saya tidak suka. Dan pada saat dia melakukan pentas, tidak mau melakukan ritual. tidak melakukan ritual karena dia tidak mau pergi dari kota. Ya, tapi tetap leluhur itu mendampinginya Ya ampun. sebagai tugasnya. Ya, Itu tadi. jangan gitu. Ya, setiap pentas dia tidak pernah 1 tahun ini. Nggih. Jadi teman-teman selalu bilang, biasanya kamu bakar ini, biasanya dia bakar rokok. Nggih. Kadang-kadang si bedaknya dia ditabur-taburkan bunga, tapi ini kenapa enggak? Aduh, enggak lah, kata dia. Saya udah males, kata dia. Ya, itu tadi. Dan banyak gosip-gosip di luar sana, jangan dekatin sinden itu. Sinden itu ada penunggunya. Biarin dong untuk kebaikanmu. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo, sinden cantik dari Jogja berumur 26 tahun, yang didampingi kodam leluhur, dan saat ini dia membenci kodam leluhurnya. Pada saat itu dia sedang bermimpi, ya, dia sedang bermimpi mengadakan suatu acara sinden, didekatin oleh laki-laki, dan di selesai acara dia pergi di suatu tempat dengan laki-laki itu, ya, hampir melakukan hubungan di luar nikah. Datanglah seorang kakek-kakek yang datang menggeret laki-laki itu dan menampar laki-laki itu dan menampar si sinden itu. Jangan pernah ganggu dia karena belum waktunya. Dan apa yang dikatakan oleh sinden Gemini ini, jangan pernah ikutin saya, jangan pernah mengganggu saya, jangan pernah menghalangin saya. Saya sudah umur 26, sudah waktunya saya menikah, jangan pernah melarang saya. Apa yang dikatakan kakek-kakek itu? Leluhurnya bilang, kau akan tahu maksud dan tujuan saya. Selalu itu saja yang kau katakan. Saya capek, saya tidak mau lagi didampingin kamu. Saya tidak mau
didampingin sama leluhur seperti ini, tidak mendukung saya. Macam egois tau kowe. Oh, diginiin leluhurnya. Oh, Sana pergi, sana diusir pergi. gitu. Terus laki-lakinya diambil lagi oleh si Si Gemini. Gemini, ditarik lagi, pergi kamu sana. Akhirnya laki-lakinya pergi. Oke. Apa maksudnya? Saya selalu dihalangin untuk asmara. Belum waktunya. Kue. Dan akhirnya saya datang sana. Pada saat dia memaki-maki leluhurnya, akhirnya saya datang, frak, dengan wujud yang sama, maksudnya berpakaian yang sama. Pada saat saya berpakaian warna putih dan leluhurnya pun putih. Putih wal. Gemini, kau tahu kedatangan saya di sini untuk apa? Kau bermohon untuk saya datang, untuk saya rogosuk, dan saya akan datang. Dan inilah waktunya untuk saya menjelaskan semuanya. Oh ya Ki Macan, dia mencoba untuk sujud, jangan sujud dengan saya. Kita tidak ada aliran darah di sini. Jangan pernah bersujud dengan saya. Dan saya tidak banyak membantu kau di sini, tapi yang banyak membantu adalah dia. Leluhur tuh. Terima Tidak Ki kasih. Macan, dia tidak baik. Dia tidak baik. Kalau di mana-mana kalau dampingin itu baik. Kau belum tahu maksud dan tujuannya. Tuh. Ya, kau belum tahu maksud dan tujuannya. Kalau kau tahu maksud dan tujuannya, kau akan berterima kasih dengan leluhur pendampingmu selama ini yang kau hina, yang kau jauhkan, yang kau marah-marahin, yang selalu kau tidak hargai. Dia selalu gini, sudah hentikan. Gak usah pembelaan. Ya, hentikan Gemini. Kau akan berterima kasih apabila dia menjelaskan semuanya. Kenapa dia tidak bisa menjelaskan semuanya? Karena itu masih rahasia Tuhan. Ya, kenapa kau dijaga keperawananmu? Nah, gue rungokno. Kenapa kau tidak boleh mendekati laki-laki yang lain? Karena laki-laki itu akan merusak kehidupanmu. Tuh. Akan ada jodoh nantinya yang sudah disiapkan alam semesta yang diwakilkan oleh leluhurmu. Jodoh yang bisa mengangkat derajat kehidupanmu. Tuh. Jodoh yang akan menjaga kamu dan keluarga-keluargamu. Jodoh yang akan bertanggung jawab untuk adik-adik. Karena laki-laki yang mendekatimu selama ini hanya ingin mendekatimu dan menikmati tubuhmu. Setelah itu akan pergi. Mau dikituin. Lalu dia masih Wir. Ya. Apakah kau mau memilih hidupmu belangsak, ataukah kau akan menunggu jodoh yang Tuhan utus melalui leluhur pendampingmu ini? Yang mempersiapkan jalannya. Ya. Tapi sampai kapan Ki Macan? Kau tenang, kau jalanin ini. Mereka yang diganggu oleh leluhurmu ini, mereka tidak baik buatmu. Tuh. Kecuali ada laki-laki yang datang dan tidak diganggu, itu baik. Itu tandanya. Baik Ki Macan, terima kasih. Jangan terima kasih dengan saya. Berterima kasihlah dengan leluhurmu. Apa yang leluhurnya katakan? Tidak apa-apa. Mungkin dia belum tahu. Tapi saya harus beritahu di sini, karena manusia tidak bisa mendengar kata isyarat. Mereka harus dipak baru dia tahu. Dijentur nol sendase baru ngerti. Ya. Dan akhirnya Rogosukmo selesai. Anjir. Dia selalu teringang-ingang pesan-pesan saya itu. Seperti ada memori yang ada di telinga dia. Tanggal 7 Maret kemarin ada acara seperti biasa, panggilan dari grup-grupnya dia Anjir. untuk ke salah satu gedung yang mana ada pergelaran di sana, memanggil jasa mereka. Jasa sinden gitu. Ya, untuk mengadakan acara apa di sana. Ya seperti biasa. Dia mempersiapkan semuanya. Tiba-tiba tek, suara leluhurnya berkata seperti ini. Semua itu hanya kebaikan buat kamu, tidak lebih. Takdir. Dan suara saya pun mendengarkan di sana. Ya, akhirnya seperti biasa dia mengambil bunga 7 rupa, mulai ritual lagi, membakar alat
alat untuk sindennya dia, nyindennya. baik apa namanya ya, rambut segala macam, sama bedak segala macam. Dia bermohon kepada Tuhan untuk melancarkan acaranya hari ini, dan ritual 1 tahun yang terakhir Oke. dimulai lagi dari sekarang. Masya Allah. Oke. Dan dia berkata semoga acara hari ini berjalan lancar, semoga apa namanya, orang-orang banyak menyukai dengan penampilannya. Penampilan. Amin. Seperti biasa, dia bakar menyan, bakar dupa, dan bakar rokok seperti ritual-ritual yang dilakukannya. Ya, datanglah ke acara tersebut. Oke. Ya, sudah mulai menghibur orang segala macam. Dan akhirnya di akhir acara, tanpa disadari, ya, ada laki-laki seperti biasa. Oke. Pas pulang, apa namanya, papasan, kenalan. Kenalan, ngobrol-ngobrol, nyambung. Ayo kita diantarkan. Dan boleh diantarkan. Ajak teman-temanmu, biar sekalian saya antarin. Iya boleh. Apa yang kata dia? Alamat ini bakalan Ditolak lagi apa? ya, alamat ini bakalan apa namanya, kena muka seremku lagi ini. Sambil kayak gini, dia disobirin di sebelah sambil kayak gini, sambil kata sudahlah. Nikmati. Kenapa kamu lihat sana terus, kata dia. Oh nggak apa-apa, pemandangannya bagus, malam. Oh iya, yang teman-temannya yang 3 di belakang ngobrol. Kamu jangan malu-malu. Besok saya ajak kamu ya untuk makan di luar. Oh iya, kata dia. Untuk makan di luar, janjian, telepon-teleponan, makan. Ada itu takut trauma. Tiba-tiba mukanya jadi kakek. Trauma. Akhirnya makan. Dinner ya. Oh, dinner. Wow, Dinner, makan dinner. Dan akhirnya pas acara pulang lagi, mau nganter lagi, berhentilah di jalan. Apa di jalan? Ya, berhenti di jalan itu Mas Jawir. Aduh. Aduh. Dan dia, laki-laki itu memegang tangannya dan mempersiapkan apa namanya itu? Cincin lamaran. Cincin lamaran. Dan dilihat, bisa nggak saya melamar kamu? Waduh, kok secepat itu, kata dia. Kan kita belum kenal lama. Saya yakin kamu orang baik, kata dia. Aduh, jangan secepat itu. Berarti kamu tidak mau ya? Lama dia. Dan dia berbicara lama. Yang kalau ini jahat, takutin aja sekarang ya, sebelum terlalu jauh. Ya, dia bicara gitu, kamu kenapa? Sebentar, saya bertanya dalam hati saya, maju apa mundur, kata dia. Soalnya kan kerjaan saya sinden, kata dia. Sebentar, kata dia. Oh iya, sambil pegang tangannya. Eyang, kalau misalnya dia nggak baik, takutin aja sekarang Eyang, biar selesai, biar bisa ketemu laki-laki lain yang jodoh, kata dia. Ya, tidak ada jawaban Mas Jawir. Tidak ada jawaban. Bagaimana? Kamu antar dulu lah saya di itu ke rumah. Saya bicarakan sama orang tua. Ya. Tidak ada respon dari leluhurnya. Dan dia bertanya, apakah leluhur saya marah ya dari kejadian mimpi kemarin? Apakah dia pergi ya? Ya sudahlah, kata dia. Sampai ke rumah, ngantarkan jam 10:30 malam, mengantarkan si Gemini ini kepada orang tuanya. Dan bilang saya akan melamar dia. Dan orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa, itu tergantung dari si Gemininya nerima atau tidak. Setelah langsung dia seperti itu, ayo ke kamar dulu lah. Dia ngajak ke kamar si Gemini. Gemini bawa, langsung lah to the point. Ayo bawa. Terus coba kamu cium saya dulu. Cium di pipi saya. Ya, kalau nggak lihat apa-apa, berarti saya terima. Ya. Kok gitu, jadi panik sih laki-laki. Kok gitu? Cobalah dulu ciumlah pipi saya. Kalau misalnya apa-apa, saya terima. Sambil gemeter gitu. Si Gemininya diem. Akhirnya si laki-lakinya, Bismillahirrahmanirrahim, dicium. Pok,
Udah. Apa yang kau rasakan? Kata si laki-laki itu. Enggak ada. Enggak ada muka-muka seram. Enggak ada, kok bisa kayak gitu? Mata saya melotot enggak? Kata dia. Tidak, kata dia. Kenapa? Karena kebanyakan laki-laki yang mendekat kepada saya itu dibayangi dengan makhluk yang tidak kasat mata di tubuh saya. Tidak, kamu merinding nggak? Tidak. Oh ya udah keluar lagi kamar. Pak, kayaknya saya terima Pak. Kamu habis ngelakuin apa di dalam? Cium pipi Pak. Walah, kata dia. Berarti kamu terima? Terima. Ya, diterima sama dia. Diterima, akhirnya dia pulang. Besok saya kesini ya. Besok giliran saya membawa kamu ke tempat orang tua saya. Iya. Terus dia ritual lagi untuk bertanyakan. Nah, dengan leluhur bantu jawab, kamu masih di tubuhku atau tidak? Apakah dia jodoh saya? Kalau tidak, kasih petunjuk. Tidak dikasih jawaban. Disangka leluhurnya tidak ada lagi. Dan akhirnya pada saat dibawa, cincin udah dimasukin ya. Besoknya dibawa ke rumah orang tuanya. Dibawa rumah orang tuanya dan akhirnya dikenalkan orang tuanya dan orang tuanya kaget. Dia bilang ke anaknya, "Nak, kamu benar bahwa wanita ini?" "Benar Pak. Masya Allah, wajahnya cantik sekali," kata dia. "Itu pakai makeup apa tidak?" "Tidak Pak." Tidak. "Masya Allah, cantik sekali," kata dia. "Kenapa Pak? Muka saya serem ya Pak ya? Muka saya kayak kakek-kakek apa ya?" Gitu. "Tidak, kamu cantik sekali. Kamu bersih sekali. Kamu pakai bedak ini semuanya." "Tidak Pak, saya pakai bedak, pakai lipstik segala alis pada saat saya sinden." Masya Allah. Semakin bingunglah dia. Ya. Dan akhirnya perjalanan kisah asmaranya berlanjut, tapi belum menentukan hari nikahnya. Ya. Dan sengaja si Gemini lebih agresif untuk menandakan ini jodoh dia apa bukan. Oh ya, untuk mencari tahu Ya. jawaban dari leluhurnya. Betul. Karena ingat si sinden ini masih perawan. Akhirnya di suatu tempat dia meluk si calon suaminya dan sinden itu memberanikan diri untuk mencium bibir calon suaminya. Ya. Dan ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ditakut-takuti. Dan dari situnya dia pulang, antarkan saya pulang sekarang. Saya mau pulang. "Kenapa?" kata dia. "Saya mau pulang. Kasih saya waktu." Dan akhirnya dia tertidur. Disitulah dia bertemu lagi leluhurnya. Dan leluhurnya bilang, dan si Gemini bilang, Eyang kenapa tidak datang pada saat saya mendekat dengan laki-laki ini? Apakah Eyang tidak mau peduli lagi dengan saya? Saya minta maaf Eyang." Dan Eyang itu bilang apa? "Inilah jawaban selama ini yang saya tidak pernah ucapkan karena rahasia alam semesta. Laki-laki yang cocok, yang baik dan sejalan denganmu adalah dia. Dialah akan calon dari keluarga kecilmu nantinya. Dia yang menjaga kehormatanmu, dia yang menjaga keluargamu, dia menjaga adik-adikmu, dan dia bisa mengangkat derajat kehidupan." Amin. Ya. Dari situ dia bilang, "Eyang, terima kasih," dan dia sujud kepada Eyang. Pertahankan adat istiadat kita, keturunan kita. Ya. Inilah waktunya Eyang tidak bisa berkomunikasi banyak denganmu. Selanjutnya Eyang serahkan kepada calon suamimu. Karena suatu saat Eyang akan datang sekali-sekali saja. Karena tugas Eyang sudah selesai. Eyang jangan tinggalkan saya. Eyang, kalau misalnya saya kenapa-napa, bantu saya. Sudah cukup, karena ada pendamping.
Dan dari situlah akhirnya si laki-laki sudah mulai membuka siapa jati dirinya. Jati diri seorang laki-laki yang mana disembunyikan juga selama ini. Ya, laki-laki yang berumur 31 tahun, mempunyai darah biru di Jogja, yang mempunyai pusat oleh-oleh 3 cabang di Jogja, yang masih ada keturunan dari ibunya adalah sinden keraton yang menikah dari kerajaan-kerajaan sana, yang menutup dirinya untuk rakyat tidak tahu. Dan itulah pendamping dari sinden cantik Gemini. Itulah Gemini. Ya, kamu akhirnya bisa melewatin fase-fase yang mana menurut kamu leluhur pendampingmu melarang, karena sejatinya takdirmu, jodohmu sudah Tuhan siapkan. Apabila kamu melanggar kemarin, jodohmu hilang. Jodoh yang lebih baik, jodoh yang menyayangi keluargamu, yang akan mengangkat derajatmu. Karena keluarga dari suamimu itu ada aliran sinden. Kalau dengan orang-orang lain, kamu akan cerai berai. Itulah maksud dari leluhurmu. Untuk mempertemukan hal yang baik. Nyesel kan? Sudah makin leluhur 1 tahun tidak mau melakukan ritual-ritual itu. Akhirnya kau mengetahui. Jadi pelajaran yang kita dapat dari sinden cantik Jogja berumur 26 tahun buat kalian yang mempunyai kodam leluhur pendamping yang selama ini dituntun, yang kalian mengerti sebenarnya, ikutinlah alurnya. Tidak ada leluhur yang akan menjerumuskan anak cucunya. Kalau anak cucunya tidak gila ya. Gila itu dalam arti memaksakan kehendak. Ya, ada yang seperti ini. Muka kamu berubah seperti enggak kok, langsung melanjangin segala macam, langsung nudukin. Ya, inilah akhirnya mertuamu nanti lebih bangga lagi karena kamu perawan. Orang tuamu, mertuamu bangga karena kamu tulang punggung keluarga, menghidupin keluarga dan adik-adikmu, the best. Karena sama persis dengan mertua perempuanmu nanti. Dan tetap menjaga kehormatan. Itu poin lebih zaman sekarang. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Gemini, sinden cantik berumur 26 tahun. Jaga kehormatan sayang. Masya Allah. Ya, jangan gatel. Jangan baru kenal sekali tubuhmu langsung diberikan. Nyah Ya, jaga kehormatan. Di balik itu semua ada hikmah yang kau dapat jauh lebih baik. Masya Allah. Suami ganteng, sudah mempunyai pekerjaan mapan, baik hati, menghargai dirimu, menghargai kehormatanmu, menghargai pekerjaanmu, mencium aja digemetar. Takut kamu tersinggung. Kamu cium aja dikaget. Ya. Karena si laki-laki itu pun memilih. Tidak sembarang orang, banyak perempuan yang masuk mau sama dia. Tapi dia memilih dan gak mau orang-orang yang sembarangan. Dan akhirnya mendapatkan gadis single perawan berumur 26 tahun yang pintar sekali meliuk-liukkan suaranya untuk bernyanyi. Misalkan bagaimana Kimacan supaya saya bisa berkomunikasi dengan leluhur saya sebagai tanda maaf saya, teruslah ritual bermohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menurunkan leluhur yang baik buat saya yang menjaga saya selama ini. Suatu saat akan bertemu lagi. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kulo yo rek. Ya. Ya, waduh Masya Allah. Nah itu tadilah masalah. Ojo ngono ya, jangan diulangin lagi ya. Mungkin untuk kakak-kakak yang lainnya, mungkin yang seperti si Gemini, jangan ya. Leluhur itu pun juga berupaya sebaik mungkin untuk membuat kita itu tetap berada di jalurnya agar ketemu hal-hal yang baik ya Ki ya.
Silahkan nangis Mas Jawir. Semoga nanti kalau di Jogja bisa mampir ke tempat oleh-olehnya ngoten Ya. iki nya. Kayaknya pernah Mas Jawir sekali ke sana. Yang beli sale-sale itu loh. Sale itu yang pisang. Oh nggih. Di situ dia. Oh, nggih yang bawa ada bakpia ada banyak niku. Iya. Tapi pas pada saat itu diantar sama apa itu namanya? Beca, bukan dengan mobil. Oh, bukan yang dengan mobil. Oh, yang sama beca. Iya. Oh, alah berarti ya semoga nanti kalau seandainya Mas Jawir sama Ki Macam dapat undangan lagi untuk ke Parangkusumo atau enggak ke Gua Lengsi, insya Allah cari oleh-olehnya di sana iki ya. Siapa tahu bisa bertemu. Leluhurnya apa namanya ya? Sangat sabar sekali ngadapinnya. Oh ya Ki ya. Jangan lupakan untuk ritual-ritual kejawennya, jadi lalekno ya. Dan nanti setelah ini Mas Jawir akan Ki-Macan dan lebih lanjut untuk zodiak yang mampu melewati masa sulit di bulan Ramadan akhirnya bisa tersenyum indah. Iya, bisa dibacakan lagi. Zodiak yang mampu melewati masa sulit di bulan Ramadan akhirnya bisa tersenyum indah. Zodiak yang bisa melewati masa sulit di bulan Ramadan akhirnya tersenyum indah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akhirnya bisa melewati masa sulit di bulan Ramadan. Akhirnya dia bisa tersenyum indah. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, kita lihat ada berapa zodiak yang bisa melewatin masa sulit di bulan Ramadan dan akhirnya dia bisa tersenyum indah di Lebaran nanti. Wah. Kita lihat ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi bulan Ramadan ini ya, tepatnya di bulan Maret ya. Ya, kita lihat ada berapa zodiak yang bisa melewati fase-fase sulit di bulan Ramadan dan akhirnya dia bisa tersenyum. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudara saya di luar sana untuk bisa menjaga kesehatan. Ya, kita jaga kesehatan kita karena investasi jangka panjang untuk manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, sudah pasti bisa mencari rezeki dan berkumpul dengan keluarga. Buat apa uang banyak, harta banyak, properti banyak, deposit banyak, tapi kalau kita setiap bulan keluar masuk rumah sakit, sakit-sakit dan tidak bisa menikmati uang tersebut. Ya, inilah satu-satunya cara saya untuk menjaga kesehatan saya. Dengan meminum botol, minum infus biokristal spiritual. Satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Saya buat ya dengan berbahan kaca botolnya ya. Bisa dibuka di atas, bisa dibersihkan dari bawah ya. Di dalamnya ini ada batu kristal alam asli ya, bukan sintetis. Yang mana berfungsi untuk men-scanning air putih yang ada di dalam tersebut. Ya, dan juga bisa menarik doa-doa kalian. Masya. Ya,
Inilah cara saya, alhamdulillah selama ini tubuh, hati, pikiran saya selalu sehat, selalu saya menggunakan ini. Kalau badan saya tidak enak, sakit, emah, ataupun migrain segala macam yang bersangkutan dengan penyakit medis, saya selalu minum obatnya, tapi airnya botol minum kesehatan ini. Tapi kalau misalnya serangan-serangan astral, energi negatif, saya selalu menggunakan botol ini. Minimal sehari 3 botol ini saya minum. Lebih banyak lebih bagus, ya. Lalu kalau misalnya cara saya untuk membersihkan energi negatif, saya minum juga ini. Dan awet muda saya pakai ini, minum. Semakin banyak kalian minum semakin bagus. Air kencing semakin bening. Amin. Ya, sendawa keluarkan saja, buang angin keluarkan saja, buang air besar. Itulah efek dari cara alam semesta untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh. Ya. Saya saja masih bisa merasakan energi-energi negatif yang selalu membisikkan saya, hati, pikiran, dan telinga saya. Ya, apalagi kalian di luar sana yang gampang sekali bisikin dibawakan arah negatif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, sayangin diri kalian, sayangin orang-orang yang selama ini yang kalian sayangin, orang tua atau pasangan. Hadiahkanlah botol ini buat menjaga kesehatannya. Jangan sampai habis-habisan ratusan juta di luar sana. Sayang uangnya. Lebih baik uang-uangnya bisa ditabung dan disedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Ya, jadi botol minum kesehatan ini tidak saya perjualkan secara bebas. Ya, karena akan ada seleksi alam semesta melalui admin 1 dan admin 2. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang bisa memilikinya. Ya, saya tidak bisa membantu semua orang di luar sana karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma yang tidak bisa terputus. Nah, itulah salah satunya dan alasan saya tidak bisa menjual ke mereka. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya kalian memesan botol baju mustika, botol kesehatan ini, ya. Kenapa saya tidak bisa loloskan? Karena ada sebabnya. Karena ada karma yang sedang kalian jalani. Wah, berarti saya tidak bisa membantu macam coba lagi 2 minggu atau 1 bulan kemudian. Ya, jaga sikap, harus menghargai, tidak egois, tidak sombong, ya. Dan itu harus kalian kuasai untuk mendapatkan media-media saya. Didoakan dulu, setelah didoakan baru kalian minum ya. Betul sekali. Ini botol infus biota spiritual maharnipun Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Menghubungi hanya di admin 1 dan admin 2. Ya. Air putih yang setelah kalian doakan itu akan berubah rasa. Berkat apa? Berkat doa-doa kalian. Ya. Ingat, yang memberikan kesehatan bukan botol ini. Yang memberi kesehatan adalah Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya di dalam botol ini, karena botol minum kesehatan ini adalah sebagai media, ya. Cara ikhtiar kita bermohon kepada Tuhan. Ya, parfum Sanjagat atau parfum aura hari ini saya ingin menggunakan yang warna hijau. Hijau ngoten nggih. Ya. Parfum Sanjagat ini berfungsi untuk membersihkan energi negatif di bagian luar. Kalau bagian dalam saya selalu menggunakan botol minum kesehatan ini, ya, membersihkan energi negatif dari luar dan membuka aura positif untuk tubuh kita biar lebih percaya diri. Betul, Mas Said namun sing warna biru ya, doa dulu. Jadi bisik-bisikan setan yang ingin mempengaruhi kehidupan kalian, langkah kalian akan ambiar kabur ngono dengan parfum aura. Terus kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang ingin memelet kalian, menundukin kalian, putar giling kalian, ataupun menyantet mengguna-guna, nggak akan bisa masuk sayang. Coba kalau mau berani. Ya, karena jurinya Kimacan akan membantu mati-matian sepenuh hati kayak gitu ya. Paket lengkap nih pun Mas Jawir kira ya, banyu mustika kinis-kinis Mas Jawir, doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki satu-satunya face mist sing ana tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ya. Nah, paket lengkap banyu mustika. Kemudian nih Mas Jain mau menginformasikan untuk kakak-kakak semuanya ya. Ini kan medianya Kimacan yang sudah lama, yang mungkin yang
subscriber baru belum mengetahui. Kalau kalian mengalami sebuah permasalahan untuk kondisi rumah yang kalian anggap itu kayaknya ada hal yang tidak baik, banyak energi-energi negatifnya, terus kemudian usaha kalian pun juga ada energi-energi negatifnya, untuk membersihkan kalian bisa mencoba minyak kasturi medianya Kimacan, dimana ini digunakan untuk membantu membersihkan energi negatif, baik itu untuk rumah, untuk usaha, untuk kantor, toko kalian. Nah, ini bisa pakai minyak kasturi yang dimana dicampur dengan air nanti disemprotkan. Kalau kalian melakukan proses penyemprotannya itu dari dalam, ujung paling dalam dibawa keluar, itu untuk membersihkan. Namun apabila dari luar kalian bawa masuk ke dalam, itu untuk menarik energi positif. Gitu ya Ki ya. Kelengkapannya sama seperti parfum Aura parfum Sang Jagat, akan ada gelang tricakra dan juga akar pohon beringin di dalamnya. Nanti informasi lebih lanjut ini hanya menghubungi admin 1 dan admin 2, karena kedua admin tersebut yang akan melakukan seleksi kalian lolos atau tidak. Oke. Minyak gandala pun nih. Minyak gandala saya penarik rezeki. Inilah. Minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya. Di sini minyak gandala saya buat melalui minyak ari-ari menjangan, yang mana bisa melancarkan kembali rezeki-rezeki yang selama ini terhambat atau tersendat. Kalau misal usaha kalian udah mulai sepi, awalnya rame, tiba-tiba sepi, jangan dibiarkan. Ya, jangan sampai lebih dari 5 hari, itu akan berbahaya untuk usaha kalian. Begitu juga untuk jual beli misalnya ya, biasanya banyak, satu hari ada aja yang beli, tiba-tiba tidak ada sampai 5 hari, jangan dibiarkan. Harus dicepeti tangani. Harus segera ditangani, karena banyak sekali orang-orang yang iri sirik dengki dengan rezekimu, iri sirik dengki dengan usahamu, dengan pencapaianmu, ya. Mereka bagaimana caranya menutup itu semua. Tapi jangan khawatir, selagi ada minyak gandala atau minyak penarik rezeki akan membantu hal-hal negatif yang menghambat rezekimu. Ingat, minyak gandala ini hanya sekedar minyak. Yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi minyak gandala membantu untuk mencari atau menarik rezekimu sendiri yang Tuhan berikan. Orang lain menutup rezeki kalian satu pintu, Tuhan akan membukanya 1000 pintu untuk dirimu. Tapi ingat, pada saat minyak gandala ini melancarkan rezeki kalian, uangnya lebih dihargai untuk membayar hutang, untuk ditabung, membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jangan malah dibuat judi, narkoba, dunia malam seperti itu, jangan. Ya, jangan malah shopping sana sini, traveling sana sini, malah lupa ibadah, jangan. Ya, kalau kalian ingin menggunakan hal-hal baik, uangnya gunakan ini. Minyak gandala ini saya buat dari minyak ari-ari menjangan, yang mana energinya bisa menghempaskan energi-energi negatif untuk usaha dan tempat jualan kalian. Oke, ya, mahar pun Rp230.000 belum termasuk ongkir. Ya, kita lihat ada berapa zodiak yang akan melewati masa sulit, yang mampu melewati masa sulit di bulan Ramadan, akhirnya bisa tersenyum, juga. Wow, matahari panas, was-was, panik, ketakutan akan keadaan ini. Ya, karena yang saya lihat mereka di fase benar-benar membutuhkan yang namanya rezeki, yang mana membutuhkan yang namanya untuk bekal di hari raya. Ya, di sini ada angka 5. Jadi saya pastikan untuk 5 zodiak ini, di balik penderitaan kalian, di balik badai yang kalian hadapin saat ini, akhirnya akan tersenyum dan bisa jauh lebih tenang. Alhamdulillah. Ya, amin ya robbal alamin. Ada 5 ngoten niki. Ya. Ada 5 zodiak niki yang dilihat sama Kimacan ya. 5 zodiak mampu melewati masa sulit ya. Mampu melewati masa sulit dan akhirnya bisa tersenyum. Mampu melewati masa sulit dan akhirnya tersenyum. 5 zodiak. Zodiak Cancer. Wow, Cancer guys. Cancer pertama. Zodiak Scorpio.
langgan. Iki Scorpio langganan beberapa penerawangannya gimana ini ya. Zodiak Pisces. Iya, Pisces juga ya wateri Mas Cabi kita kurang dua. Aries. Aries, waduh, kurang satu yang terakhir apa nih Kiki? Leo. Leo yang terakhir guys. Oke, kita lihat bagaimana alam semesta mengatur untuk kebahagiaan yang didapat 5 zodiak ini. Mereka bisa melewatinya. Bisa melewati masa sulit dan akhirnya tersenyum indah. Ya, yang saya lihat di sini melalui kartu oracle ya, keadaannya saat ini yang benar-benar sedang susah keuangan ya. Dia berani melakukan apapun seperti jualan di takjil, seperti menitip dagangannya ke warung-warung. Sudah coba untuk mengupload di sosial media untuk dagangannya, dan juga yang saya lihat di sini mereka yang sudah bekerja di suatu tempat masih cari kerja-kerja tambahan untuk mengisi waktunya sehingga bisa melewati fase-fase seperti ini. Yang wirausaha juga untuk mengembangkan usahanya ini dia coba pinjam sana sini untuk mengisi barang-barang yang ada di dalam usahanya, dan mereka juga coba untuk mempromosikan usahanya biar banyak dikenal orang. Dan yang untuk yang freelance juga yang saya lihat di sini mereka coba mempromosikan jasa-jasanya. Banyak yang mereka usahakan di sini untuk kebangkitan yang namanya Keuangan. ketingkatan keuangan lebih baik lagi. Ya, mereka tidak patah semangat, mereka tidak leyeh-leyeh, mereka tidak gengsi apapun yang dilakukan dia. Betul. Ya, setelah mereka bisa melewati fase-fase ini, akhirnya mereka bisa mencapai yang namanya senyum indah. Kekhawatiran selama ini, takut buka puasa, tidak ada makanan buat anak-anak dan keluarga, takut nanti bisa nggak ya pulang ke kampung, takut nanti bisa nggak kirim ke orang tua, ke anak-anak, ke istri, sehingga mereka itulah yang khawatiran buat mereka. Bisa nggak kasih baju lebaran, bisa nggak buat kue-kue untuk orang di rumah, itulah membuat kekhawatiran mereka. Jadi apapun mereka lewatin semuanya untuk mendapat pencapaian senyum terindah buat dirinya dan juga keluarganya. Gila ya Raya, semuanya tidak lepas dari perjuangan ya Ki ya. Ya. Masya Allah, usaha kerja keras harus. Ya, di sini jodoh tidak kemana. Lah, Di sini ada janji suci yang mana di sini PDKT-anmu bisa mensupportmu kekuranganmu, sehingga kamu jangan khawatir nanti lebaran nanti saya akan bantu sedikit buat menambahkan lebaran di kamu dan di keluargamu. uang saku untuk lebaran ngono ya Ki ya. Waduh, pasangan sing apik iki ya, pengertian ya. Kenapa kali? Ya, ini yang bekerja di luar negeri ya. Wahai Mas Bekerja di luar negeri karena di sini ada Dewi Pelindung yang mana mereka merasa dirinya sendiri di luar sana, belum sempat datang ke Indonesia, hanya bisa mengirimkan uang asalkan mereka keluarga di Indonesia bisa bahagia. Jangan khawatir, di sini majikanmu atau bosmu akan memberikan lebih karena kamu tidak bisa pulang ke sana, asalkan kamu bisa bekerja dengannya dan juga bisa tetap bekerja dengannya. Walah, jadi dikasih uang lebih karena Mbak Mudik nggak pulang ke Indonesia. Biar menutupin kesedihannya pada saat di hari raya nanti. Nah ya itu ada uang lebih, alhamdulillah ya. Aja tinta-tinta no. Tapung kudu deh. Ya, relaksasi yang ini dikhususkan untuk kamu yang mempunyai usaha. Ya, usaha yang kecil, jangan khawatir. Setiap rezeki kecil yang kalian kumpulkan akan menghasilkan rezeki besar apabila kamu menghargai rezeki kecil.
Ya, perjalanan puasa masih jauh. Masih banyak potensi uang besar yang kamu dapatkan nanti. Asalkan semangat dan tetap konsisten. Semangat dan konsisten, hargai rezeki kecil ya Ki ya, jangan ngeremehno rezeki kecil, kalau dari kecil bisa jadi gede ya. Ya, untuk yang garis 2. Oh, Ya, pejuang garis 2. jual garis 2. Puasa ini akan membuat lebaranmu lebih berarti karena momongan yang kamu inginkan akan muncul di bulan Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Ini lama yang diharapkan gitu ya Ki ya. Masya Allah, nyala ya. Dapat. Ya, yang freelance yang saya lihat di sini banyak sekali kamu mendapatkan hal-hal baik, yaitu tamu-tamu yang lama, customer yang lama, mereka Kembali. mengambil jasa kalian dengan saudara-saudaranya. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali kamu mendapatkan job. Masya Allah, ngoten ya Ki ya. Ya alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Akeh cep akeh cilik. Arisan akan keluar. Oh, uang arisan itu uang tabungan ya Kak, ya. Alhamdulillah. Bunga lotus ya, penjualan jual beli properti, barang, mobil segala macam itu akan ada pembeli dan kamu mendapatkan bonus. Bonus lah, penjualan properti, mobil-mobil juga akhirnya dapat bonus penjualan. Alhamdulillah. Celebration, kebahagiaan yang mana pemikiran kamu yang bekerja di suatu tempat hanya berpikir gaji sama THR, tapi akan ada bonus, tunjangan dan segala macam untuk dirimu Jadi di luar dari THR. perkiraan. Nah, gaji dan THR itu wong kaget ngono tadi nek Iya. wih, kok double kok akeh uang apa iki? Alhamdulillah. Gelem ora lek ra gelem ya stop Mas Jafir kene. Ya, Dewi Kesuburan. Ya, artinya apapun yang kalian lakukan 5 zodiak itu di bulan Ramadan ini akan menghasilkan pundi-pundi uang asalkan kamu mau melewati proses. Jadi proses ini pun yang biasanya orang susah melewati ya Ki ya. Tapi kalau seandainya proses itu dinikmati dengan bahagia pasti gampang. Ya, banyak teman-teman dekat, banyak teman-teman yang peduli, banyak teman-teman yang kamu bantu dulunya akan memberikan THR Lebaran. Masya Allah, ini buah dari kebaikan ya Ki. Akhirnya orang yang kita bantu dia masih ingat dan memberikan THR. Alhamdulillah. Ya, pusing bagaimana nanti mendapatkan uang tambahan, jangan khawatir. Buat kalian yang bekerja di bidang jasa, yang entertainmentnya bagus, yang public speaking, Public speaking, yes. public speakingnya bagus, cara Conversation. ya berbahasa dengan customer bagus, Oh. sehingga mereka membuat nyaman. Oke. Ya, mereka tiba-tiba menghubungin kamu, minta nomor rekening kamu untuk mentransfer kamu sebagai hadiah Lebaran nantinya. Ngoten ya Ki ya. Akhirnya kalian berpikir, ya ampun, ada aja rezeki masuk ya, karena apa? Kamu menanam kebaikan pada saat bekerja. Waduh, menanam kebaikan saat bekerja ya dapat hadiah juga atau reward ngono dari tamu. Alhamdulillah. Napa malih Ki? Ya, Move. Di sini ada gunung yang terpisah oleh sungai. Artinya jangan khawatir, di balik kesusahan itu akan ada kebahagiaan yang kamu dapat. Amin. Dipertemukan dengan orang-orang baik dan orang-orang baru yang akan merubah kehidupan kamu lebih baik, dan akhirnya di Lebaran nanti kamu akan bisa merayakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, dipertemukan dengan lingkungan baru ya Ki ya. Alhamdulillah. Ini yang terakhir, Terakhir, power. Di sini ada petir dan terjangan ombak. Artinya kuasainlah skill kamu saat ini, perkembanginlah skill kamu saat ini, belajar dari sekarang. Masih ada waktu 3 hari untuk kamu belajar untuk mengeluarkan potensi untuk mendapatkan rezeki. Tuhan paling suka sekali pada orang-orang yang belajar untuk maju ke depan. Jangan monoton dan jangan pernah puas dengan keadaan sekarang. Ya,
Gunakan waktu-waktu itu sehingga waktu itu bisa bermanfaat dan Amin. uang pun mengalir di bulan Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Power ini lah, manfaatkan sebaik mungkin power ini ya Ki ya. Waduh, karena Tuhan menyukai kalau kita itu bersemangat. Tapi pesan saya pada saudara-saudaraku di luar sana, apabila posisi kalian merantau di luar kota dari kalian ya, jangan pernah memaksakan diri untuk terlihat sukses di kampung dengan pinjaman atau Mengada-ngadakan, memaksa unje. Takutnya pulang dari kampung kalian duel. Saya takutnya seperti ini, kalian mempunyai rencana, saya tidak mau ngerental, saya tidak mau ngerental mobil. Saya mau langsung ambil mobil, DP sudah ada. Yang penting saya pulang bawa mobil, bisa pamer kepada orang kampung, dan pulang saya bisa lanjutkan cicilan itu. Jangan pernah memaksakan diri. Ya, apa yang ada yang Tuhan berikan pada tahun ini itu aja kita bawa pulang. Betul. Ya, dari situ kalian tahu mana saudara yang menghargai kalian, mana saudara yang cuma menyalahkan kalian karena hanya melihat kekayaan kalian. Mendekati hanya karena melihat kekayaan, menyalami. Ngene lho rek maksudnya, salaman ngono, mendatangi ngoten nggih Ki Masnya Ki Macan ngoten. Waduh ngoten nggih Ki ya. Terima kasih banyak niki Ki Macan. Ini Ki Macan melihat ada ada 5 zodiak yang akan mampu melewati masa sulit sehingga bisa tersenyum indah di saat Ramadan. Waduh, terima kasih banyak. Kalau untuk sifat dan karakter apa yang harus ditonjolkan di masa zodiak niki? Sifat dan karakter. Iya, di sini ada 3 karakter, yaitu yang pertama bijaksana. Bijaksana, Sudah bijaksanakah kalian? Nggih. Ya, yang kedua di sini kreatif. Nggih. Dan yang ketiga di sini bertanggung jawab. 3 karakter itu mengelilingin 5 zodiak. Waduh, bertanggung jawab dimanapun juga kita berada ya kita harus bertanggung jawab gitu ya Ki ya. Bahkan bijaksana, kreatif, mempunyai kreatif itu daya yang tidak dimiliki orang lain. Betul. Jadi kalau mempunyai kekuatan untuk kira-kira apa ya, siapa tahu dari kreatifmu itu bisa menghasilkan banyak-banyak pundi uang. Orang-orang kreatif dari lihat-lihat sosial media, dia lihat sosial media itu dia akan tahu peluang apa yang bagus untuk di bulan ini atau di tahun ini yang orang belum pernah keluarkan itu. Pinter cari peluang. Untuk mendapatkan rezeki besar, kalian harus bisa menciptakan hal baru yang belum orang tahu. Itu. Jangan banyak nontonin drakor, film berhari-hari, main game berhari-hari terus mau minta ide kreatif ya susah. Boleh kalian main sosial media tapi kalian cari peluang bisnis apa ya atau usaha apa yang saat ini lagi digandrungin orang-orang seperti itu. Mana ya Ki ya, biar mendapatkan banyak koin-koin pundi-pundi uang ngoten nggih. Matur nuwun. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun kakak-kakak Pintu Misteri, penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan nanti bisa dilihat di akhir video. Akan ada nomor teleponipun admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, carian nama tokonya Pintu Misteri di Shopee dan juga di TikTok. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia selalu menghargai yang namanya perbedaan, toleransi tinggi karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktumu terbatas. Jadi jangan sia-siakan. Temukan orang yang dapat membuat cahayamu bersinar lebih terang. Waduh, gitu ya Ki ya. Jangan sia-siakan karena waktu terbatas. Waktu itu cepat sekali berlalu. Jadi manfaatkan momen yang terbatas ini supaya kita terus bisa bersinar. Betul. Sami-sami. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.